Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Apoteker Indri dalam tugas Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal dengan tema anti korupsi yang merupakan nilai-nilai dasar PNS yang kelima dalam nilai aneka. Nah, sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu, korupsi itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi yang berasal dari kata korup atau termasuk dalam kata sifat. Kemudian kata bendanya itu korupsi. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah, setelah kita mengetahui korupsi dan mengerti apa itu korupsi, kita dapat menelaah dampak-dampak korupsi itu apa saja sih. Yang pertama, fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, itu salah satu dampak dari korupsi. Kemudian, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, seperti misalkan jembatan ambruk. Yang ketiga, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil. Yang keempat, fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya panjang. Misalkan, seharusnya 14 hari namun kenyataannya 21 hari. Kemudian yang kelima, fenomena merebaknya narkoba. Ini karena berkaitan dengan poin ketiga, kurang tegasnya aparat untuk menangani hal tersebut. Kemudian, fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Mengapa? Karena hal tersebut hanya mengenyangkan pihak-pihak yang terkait saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk. Namun, secara umum, tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam 7 bentuk. Yang pertama, menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua, gratifikasi. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, pemerasan. Dan yang ketujuh, suap menyuap. Nah, dari ketujuh hal ini yang paling sering kita temukan adalah pertama, gratifikasi, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, dan suap menyuap. Salah satu dari jenis atau bentuk korupsi yang sering kita ketemukan adalah gratifikasi. Apa sih gratifikasi itu? Gratifikasi adalah salah satu bentuk pidana tindak korupsi. Nah, istilahnya gratifikasi berasal gratitude yang berarti terima kasih, atau biasa gratifikasi adalah ucapan terima kasih yang terselubung seperti memberikan hadiah, uang, atau janji jabatan, atau mungkin seperti bonus. Nah, tindakan korupsi dapat terjadi di mana saja, dapat di pemerintahan, sekolah, tempat kerja, maupun tempat tinggal. Oleh karena itu, kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini agar tidak terbiasa sampai nanti. Tahukah kalian, hal-hal kecil di sekitar kita yang tidak kita sadari merupakan jenis-jenis bentuk korupsi sejak dini, seperti misalkan menyontek. Mengapa menyontek dikatakan sebagai korupsi? Karena kita tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kewajiban kita, namun kita malah menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kita harus mencegah korupsi sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai. Pertama, jujur. Dengan membiasakan jujur dari kecil, dari dini, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga dewasa. Kemudian disiplin. Dengan kita disiplin dengan apapun peraturan yang ada, maka kita akan takut terhadap penyelewengan atau tindakan-tindakan yang salah. Kemudian sadar akan kewajiban diri sendiri. Nah, sadar akan kewajiban diri sendiri itu apapun yang
tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita senantiasa untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Kemudian yang keempat, tidak mengurangi hak orang lain. Nah, pada poin keempat ini, ketika kita menjadi pelayan publik yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik pada orang lain, kita harus memenuhinya dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengurangi sedikit pun. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu di sini juga masuk dalam tindakan korupsi apabila kita melanggarnya. Mengapa? Karena ada istilah korupsi waktu di sini karena kita melanggar kewajiban kita. Baiklah, cukup sekian pemaparan mengenai Learning Journal Anti Korupsi. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.